mulai dari Pak Muhammad Arif ya. Tidak banyak lagi nih, Pak Arif hanya mengkonfirmasi beberapa hal saja nih, Pak Arif ya. Kami mulai dari BAP Arif nomor 8 ini soal mekanisme pembayaran tagihan kepada mitra penjualan ya. Di sini Pak Arif menjelaskan tahapan-tahapannya. Di antaranya itu mitra mengajukan tagihan kepada direktur niaga, begitu ya. Mitra penjualan mengajukan tagihan kepada direktur niaga, bukan kepada kadif penjualan. Setahu saya direktur niaga, Pak. Siapa saat itu direktur niaga? Saya lupa, Pak, cuman saya pernah baca selewat karena kan dokumennya sangat banyak tagihan itu. Terus cuma baca selewat, pernah membaca ada yang direktur niaga, ada juga kadif penjualan buat tidak salah. Ya, direktur niaganya Budiman Saleh. Direktur niaganya Budiman Saleh. Ya, Budiman Saleh. Setelah dokumen diverifikasi, kemudian direktur niaga memberikan disposisi kepada kadif penjualan. Begitu keterangan saksi. Kadif penjualan saat itu Kadif penjualan saat itu saya tidak tahu. ya Pak Irzal. Ya. Yang mau kami tanyakan, ini kan berjalan sesuai mekanisme yang saksi sebut SOP tadi ya. Kalau SOP-nya itu adalah pada saat mengambil keuangan itu, pada saat posisi di tempat usernya, sebetulnya itu Ya dibuka aja maskernya Pak. sebetulnya kalau di SOP-nya itu adalah pada saat pengajuan keuangannya, Pak. Ya. Ya kan dari mitra ke direktur niaga. Direktur niaga kan memprosesnya, memberikan disposisi kepada kadif penjualan seperti itu ya. Nah pada saat itu kalau tidak ada disposisi dari direktur niaga kepada kadif penjualan, berkas atau dokumen itu berjalan atau tidak? Kalau dari sisi tempat niaga saya tidak tahu, Pak. Saya hanya berdasarkan dokumen yang ada saja. Ya. Karena sistem dasar tersebut. Ya artinya kan tidak sampai kepada saksi kan? Kan dari kadif penjualan saksi bilang baru diterima oleh saksi gitu kan? Untuk diverifikasi. Bukan diterima, mungkin bukan diterima ya, Pak ya. Karena kan saya tidak menjabat pada periode tersebut dan saya baru menjabat 2018 akhir. Loh ini yang saksi ceritakan ini? Itu berdasarkan itu, Pak, berdasarkan saya disuruh memperkatakan tadi prosedurnya seperti apa. Oh, disuruh baca dokumen. Ada dokumen, salah satu contoh dokumen juga. Iya bukannya saksi alami nih maksudnya saat itu? Tidak, saya baru menjabat 2018, Pak. Ya oke, sudah cukup di situ. Membaca dokumen ya saat itu ya, ditunjukkan oleh penyidik. Ya. Kemudian BAP nomor 9 ini mekanisme pembayaran tagihan berdasarkan AP 62 2010. Ya, betul ya. Tentang prosedur pembayaran ini ya. Oke. Nah, saksi bilang ini ada kopi kontrak yang diajukan tidak pernah lengkap, hanya halaman depan dan belakang. Itu kontrak mitra atau kontrak induk? Kontrak mitra, Pak. Kontrak mitra. Baik. Bisa lebih detail itu mitranya apa? Saya tidak ingat, Pak, kontrak mitranya, cuma beberapa dokumen sudah publik. Dan itu pun saya hanya melihat dokumen pada saat ini. Ya. Ya pada saat itu. Oh. Pada saat ini, pada saat sekarang posisi terakhir. Oh, bukan. Enggak paham kami ini. Maksudnya bukannya saksi alami waktu itu. Saksi menerima dokumen dari mitra tidak lengkap. Bukan saksi yang dalam secara langsung tidak, Pak. Saya baru menjabat 2018. Oh, ya gitu ya. Jadi saksi menerangkan ini dalam BAP nomor 9 ini detail sekali.
Tapi bukan saksi yang alami sendiri saat itu. Bukan Pak, berdasarkan dokumennya. Oke. BAP nomor 9 ya, kami buat catatan ya ini. Saksi ya, bukan dialami sendiri ini ya. Bukan Pak. Oke. Ya. Tidak ada yang ditanyakan di nomor 9 ini karena bukan saksi yang sendiri ya. Baik. Kemudian nah, di nomor 12 ini saksi menerangkan tentang rekening-rekening PTDI. Ya. Ini saksi mengetahui ya, betul. Kalau untuk rekening bisa berdasarkan catatan yang ada di sistem. Ya. Ditunjukkan juga saat itu. Itu warna beda rekening atas. PTDI. Rekening PTDI. Iya. Kalau rekening PTDI kita ada catatan sistem Pak. Ada dalam sistem. Ada dalam sistem. Oke. Ini rekening-rekening digunakan untuk menerima pembayaran dari customer. Kan tadi di sini saksi bilang ini rekening untuk membayar ke mitra. Apakah dengan rekening yang sama ini juga untuk membayar kepada ini user, menerima pembayaran dari user? Kalau untuk alokasi dananya, teknisnya, saya sudah tahu Pak. Cuman berdasarkan catatan yang ada, pembayaran kepada mitra menggunakan rekening-rekening tersebut. Oh, jadi tidak tahu saksi ya. Baik. Kemudian sepengetahuan saksi ya dalam proses pembayaran imbal jasa mitra itu, apakah ada yang dilakukan transfer dari rekening PTDI kepada pribadi-pribadi PIC dari PTDI? Berdasarkan data yang ada, semua ditransferkan ke rekening perusahaan. Ya, ke rekening mitra itu tadi ya. Baik. Atau ada yang dibayarkan langsung ke user? Saya tidak ada. Tidak ada. Ke mitra semua ya. Betul. Baik. Nah, kaitannya tadi dengan Pak Irzal ini, berarti saksi baru tadi mulai tahun 2018 tadi itu ya jabatan. Menjabat Oktober 2018. Baru Oktober 2018. Betul Pak. Sebagai Manajer pembayaran. Oke, berarti peristiwa sebelum itu saksi tidak tahu. Tidak tahu Pak. Ya cukuplah untuk Pak Arif ya, karena tidak mengetahui peristiwa di 2007 sampai 2017 ya, nggak tahu. Kemudian Pak Kabul ya, lanjut Pak Kabul. Pak Kabul. Ini di BAP saksi nomor 10 ya. Ya. Kita mulai di situ. Nah, saksi menjelaskan di sini sumber dana atau anggaran daripada pengadaan pesawat Kemenhan. Ya, Pak Kabul ya. Di nomor 10 ini ada yang bersumber dari APBN, pinjaman dalam negeri dan kredit ekspor. Ya. Ini bisa saksi jelaskan ketiga sumber anggaran ini apa perbedaannya ini Pak? Bagaimana mengidentifikasi yang pinjaman dalam negeri, bagaimana yang kredit ekspor, dan bagaimana yang bersumber dari APBN murni? Biasanya dari undangan manajer hanya Pak, kalau ini anggaran dari sana dari KI atau dari APBN atau dari pasukan pengadaan dari daerahnya. Dari Kemhannya? Dari user yang mau pengadaan itu, misalnya pengadaan apa. Ya. Artinya sepengetahuan saksi sumber anggaran pengadaan pesawat, heli dan sebagainya dari Kemenhan itu tidak semuanya itu APBD murni ya? Kurang tahu. Loh, tapi saksi yang menjelaskan ini yang ada kredit ekspor seperti itu, apakah itu
APBN itu, kredit ekspor itu, pinjaman luar negeri itu Pak. Oh, tahu saya bukan Pak. Ya, tapi utang ya, ya, utang Kemenhan ya. Penggunanya siapa itu? Kemenhan itu Pak ya. Ya, orangnya Kemenhan ya. Baik. Ya, nomor 10 ini ya. Oke. Kemudian selama 2008-2015 ya, saksi menerangkan dalam proses persiapan lelang koordinasi dengan pihak user atau customer gitu ya. Kemudian saksi tidak pernah melihat mitra penjualan. Yang kami tanyakan, apakah dalam proses itu wajib dihadiri oleh mitra penjualan Pak? Saya nggak tahu Pak. Ya, tapi Bapak buat keterangan di sini kan tidak ada mitra penjualan, tidak terlibat kan gitu. Makanya kami tanya, apakah ada persyaratan oleh panitia lelang pada saat proses itu Bapak harus didampingi oleh mitra penjualan? Nggak ada syarat itu Pak. Nggak ada syarat itu ya. Ya, artinya boleh ada mitra, boleh tidak juga gitu ya. Begitu Pak Kabul? Nggak tahu juga ya. Nggak tahu ya, tapi Bapak buat keterangan di sini ya. Baik. Tidak tahu ini ya. Kemudian BAP saksi nomor 11 ini dapat menjual kontrak ini Pak ya. Ada 3 kontrak penjualan pesawat terbang tanpa mitra penjualan. Ini tahun berapa Pak? Setahu saya tidak ada mitra itu tahun yang tidak coba maksudnya. Ya. Tahun? Enggak. Kalau salah 2016 Pak. Ya. 2016 ya. Saat itu saksi menjabat sebagai apa? Saya sebagai 2016 supervisor penjualan instansi pemerintah dan itu Pak, apa? Instansi pemerintah dan sipil Pak. 2016 ya. Pak Irzal sebagai apa? 2016 Pak Irsal sebagai kepala divisi penjualan. Oke. Nanti di ini ya oleh Pak Irzal sendiri. Nah, produknya apa itu Pak yang Bapak berhasil jual tadi itu? 3 kontrak tadi Pak. Itu ada 1 paket helikopter dan C295. Kemudian ada 1 paket Basarnas pengadaan Jepang. Kemudian kontrak buat MC212 dari Thailand. Itu helikopternya angkut tadi ya, angkut berat itu Pak. H22M, 225M bukan? Bukan. Bukan lain. 412. Ya. Pada saat itu sepengetahuan saksi, bagaimana kontrak itu, kenapa tidak menggunakan mitra penjualan? Maksudnya gimana Pak? Ya kan 2016 tadi saksi bilang kan ada 3 kontrak penjualan tanpa mitra penjualan. Sepengetahuan saksi saat itu kenapa tidak menggunakan mitra penjualan? Maksudnya proses pengadaannya kita biasa Pak, kemudian kemudian ada klarifikasi itu semua sesuai dengan proses pengadaan. Iya, tidak ada mitra penjualan gitu kan? Ya, setahu saya tidak tahu nggak ada mitra penjualan. Tidak tahu. Ya. Baik. Kemudian BAP nomor 15 ini tadi huruf H ya, paragraf 3 ini. Nah, saksi kan ditunjukkan nih
ditunjukkan kontrak PTDI dengan BTP. Betul ya, saat itu ditunjukin kontrak oleh penyidik ya? Oh, yang sesuai dengan saya jelaskan tadi bahwa saya menyampaikan dokumen yang diminta oleh KPK itu. Ini saksi yang bawa dokumennya berarti? Ya. Bawa kontrak mitra ini? Maksudnya Saksi yang bawa ke penyidik? kontrak mitra yang mana? Saya bacakan ini nomor 15. Ditunjukkan kepada saudara perjanjian kemitraan antara PTDI dengan BTP nomor PTD 1318 DN 000-12-2015. Itu penyidik yang menunjukkan atau saksi yang bawa kontrak mitra itu? Oh, penyidik yang menentukan. Ya, penyidik yang menunjukkan. Nah, kemudian setelah kami periksa, jawaban saksi ini persis sama, titik dan komanya dengan jawaban Pak Indra Buana untuk pertanyaan yang sama. Apakah saat itu terjadi wawancara verbal, tanya jawab dengan penyidik soal kontrak ini? Sebentar, kurang jelas Pak. Jawaban saksi Ya. persis sama dengan BAP Pak Indra Buana nomor 13. Izin berkenan dirinya Pak. Ya, BAP saksi nomor 15 persis sama titik koma dan narasinya dengan BAP Pak Indra nomor 13 di paragraf akhir. Nah, yang kami tanyakan saat itu, apakah ini jawaban saksi seperti ini atau tidak terjadi tanya jawab verbal, pemeriksaan verbal saat itu? Dengan begini maksudnya Pak? Ya, Ada jawaban itu. ini jawaban saksi. Boleh dibacain Pak jawabannya Pak? Saya tidak pernah mengetahui adanya mitra agen penjualan dengan ruang lingkup dan seterusnya. Spontan saya selama menjabat sebagai staf penjualan sama sekarang sebagai supervisor tidak pernah menerima laporan bulanan. Ini Ya. itu keterangan saksi. Ya. Oke, nanti saya tanya ke Pak Indra. Apakah keterangan saksi ini yang di copy paste ke Pak Indra atau seperti apa gitu ya? Ini memang itu ya, saksi menjawab pertanyaan itu ya? Ya, saya nggak tahu Pak. Hah? Ya. Saksi menjawab pertanyaan penyidik itu seperti Ya. ini. Ya, baik. Nah, terakhir ini Pak Kabul ya di BAP nomor 16, nomor 20 ini tadi saksi ada menerima dan menyerahkan 10.600.000 ya tadi ya. Ya. Nah, saksi terangkan habis untuk atau diserahkan kepada Pak Sugeng itu ya, tadi ya, dari Puspenerbak gitu ya? Bukan Pak. Bukan. Bukan. Terus? Ya, kami terima uang 10 juta itu transfer dari Pak Sugeng untuk kegiatan pembayaran hotel tadi. Ya, saat itu habis digunakan ya operasional ya? Setahu saya habis Pak. Habis. Kemudian saksi mengembalikan kepada rekening KPK. Ya. Itu uang pribadi berarti? Ya. Kembalikan. Oke. Ya, cukup untuk Pak Kabul. Kemudian Pak Sumarsono ya. Pak Sumarsono ini Kadip Akuntansi itu sejak 2019 ya. Oke. Ya. Nah, ini BAP saksi nomor 11, 29, 36 dan 40 menerangkan tentang sandi anggaran. Ya. Terkait sandi anggaran ini seperti saksi itu istilah yang muncul dari mana? Izin Pak, jadi sandi anggaran itu apa ya? Penyebutan umum gitu Pak. Penyebutan umum di mana? Penyebutan umum di PTDI. Jadi terkait sama sandi perkiraan itu juga bisa disebut dengan sandi anggaran. Gitu.
Jadi kalau terkait sama accounting itu biasanya disebut dengan sandi anggaran. Kemudian itu connecting dengan accounting itu disebut dengan sandi perkiraan. Ya. Sejak kapan itu? Itu bisa orang menyebut sandi perkiraan atau sandi anggaran. Ya, itu sejak kapan muncul istilah sandi anggaran itu? Sepengetahuan saya sejak saya kecil, Pak. Oke. Sepengetahuan saya, Pak. Ya. Baik. Tadi saksi menyebut ada standar atau manual akuntansi perusahaan. Siap. Apakah ini yang saksi maksud AP nomor 63 tahun 2008? Mohon izin saya buka dulu, Pak, ya. Boleh? Kita sama-sama punya dokumennya, Pak. Mohon izin, Pak. Ya. Jadi di kami ada proses kodifikasi di sini. Ya. Semua aturan yang terkait, bukan aturan, terkait dengan sandi anggaran atau sandi perkiraan tadi. Kemudian terkait juga dengan flow accounting yang terjadi, itu kami kodifikasi di manual accounting. Ya. Nah, manual accounting ini kami terbitkan secara kodifikasi lengkap itu pada tahun 2008. Ya. Nah, kemudian di dalamnya di sini ada penjelasan terkait sama proses, kemudian yang kedua terkait sama kebijakan yang ada, kemudian ada prosedur administrasi, kemudian ada prosedur internal di akuntansi terkait sama sandi-sandi perkiraan yang ada. Nah, kemudian secara berkala kemudian kami perbarui mengikuti perkembangan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang selalu diupdate oleh asosiasi profesi kami. Ya. Iya, saya tanyakan tadi apakah itu AP 63 tahun 2008, 15 April 2008, betul? Terus, ya. Kalau kami di sini komplit, Pak. Jadi bukan hanya hal tersebut, tapi juga terkait sama KP, AP, kemudian juga ada prosedur internal di kami. Ya. Gitu, Pak. Bapak tadi AP itu berapa, Pak? AP 63 tanggal 15 April 2008. Jadi kondisi terkait sama AP 63 di sini di tempat kami ini mengatur mulai dari 63 AP nomor 1 sampai terakhir 63 AP nomor 19 Ya. secara komplit, Pak, di sini untuk pengelolaan semua akun yang ada di penyusunan laporan keuangan kami. Ya. Itu yang saksi sebut tadi sebagai kodifikasi finansial akun. Gitu ya. Prosedur administrasi. AP kodifikasi finansial akun ya. Itu nomor 63 AP nomor 19. Betul. Ya. Ya itu ya. Sebentar, Pak. Ya. Saya lihat isinya, Pak. Karena di sini AP-nya banyak sekali, Pak. Betul. Yang menjadi referensi. Ya. Yang kami tanyakan itu, Pak, kami sudah membuka-buka ini peraturan-peraturan manual keuangan ini, tidak pernah disebut atau tidak ada disebut tentang sandi anggaran. Yang ada akun. Apakah seperti itu? Seperti tadi kami jelaskan, Bapak, bahwa itu seperti dagang yang sejenis, terus kemudian penyebutannya sesuai dengan term atau topik. Ya. Jadi terkait sama AP yang ada di sini, ini adalah untuk pengaturan posisi di tempat kami di accounting. Ya. Nah, terus kemudian pada proses perencanaan yang ada itu mereka itu merefer kepada AP kami ini. Ya. Nah, sementara pada waktu proses planning itu adalah sandi anggaran.
Ya. Kalau di kami di sini adalah terkait sama sandi perkiraan atau akun, Pak. Ya, akun ya. Akun Accounting. anggaran. Akun anggaran. Untuk di accounting-nya, Pak. Ya, betul. Nah, makanya tadi kan yang saya tanyakan itu, apakah sandi anggaran ini mempunyai konotasi yang negatif? Sesuatu yang disamarkan seperti kata sandi atau apa gitu? Bagi kami itu perkataan biasa. Oh, oke. Karena itu cuma alat bantu untuk audit, Ya, memudahkan pada waktu proses pengklasifikasian. ya. Gitu, Pak. Jadi ketika dia muncul akun 19B, gitu Pak ya, kan kembali ke situ kita disebut di sini biaya komisi penjualan ya. Siap. Ya, berarti itu adalah kode untuk biaya komisi penjualan gitu ya. Siap. 19B tadi. Siap. Ya. Begitu juga dengan 81A. Siap. Saya bacakan nih. CC.21.15.81A 0704 biaya keagenan gitu ya. Siap. Nah, itu akun anggaran. Ya. Ya, Atau akun perkiraan deposit. ya. Untuk biaya keagenan seperti itu ya. Siap. Oke. Artinya semuanya sudah diatur ini sejak 2008 Pak ya. Berdasarkan AP inilah yang kami punya ini. Jadi mohon izin Pak bahwa akun perkiraan atau akun anggaran itu ada suatu yang mandatori di account Ya. di sini Pak. Jadi sepengetahuan saya ini adalah terkait dengan kodifikasi yang kami lakukan pada waktu proses pembaharuan terkait sama kodifikasi kami yang lama. Ya. Secara historis itu sejak PDJI berdiri tahun 76 itu sudah ada terkait sama sandi perkiraan. Oke. Namun terkait sama apakah kode 19B atau 81A Ya. kami tidak mengetahui. Ya. Posisinya di situ. Ya. Yang mau kami tanyakan artinya akun-akun ini tadi 19B, 81A bukan sesuatu yang baru ya dalam akuntansi keuangan di PTDI saat ini. Bukan sesuatu yang baru. Ya. Terkait sama function Pak ya. Ya. Function kegunaan dari akun tersebut karena sebagai fungsi pengklasifikasian. Ya. Atau apakah sengaja diciptakan untuk mengakomodir biaya imbal jasa mitra? Jadi mohon izin bahwa kami punya kewajiban di sini untuk melaporkan terkait sama semua aktivitas perusahaan menuju ke monetary information atau dinilai dengan uang. Kemudian profesi kami sudah mengatur bahwa harus laporan keuangan tersebut harus bisa dibaca secara umum oleh siapapun. Ya. Gitu. Nah, maka di profesi kami di situ menetapkan adanya 4 top report sama penjelasannya terkait sama informasi keuangan yang harus dibuat. Nah, dari sini maka kemudian kita merumuskan untuk menuju ke top report yang 4 tadi. Tadi waktu Bapak Jasa sudah saya jelaskan top report itu apa. Kemudian sama dengan akun catatan penjelasannya, maka kemudian kami menyusun terkait sama di top report tersebut yang namanya laba itu nanti harus tertera terkait sama biaya yang satu namanya harga pokok penjualan, ini salah satu aja Pak. Kemudian salah duanya ada biaya sales marketing atau biaya pemasaran dan penjualan. Ya. Nah, dari situ kemudian dari semua transaksi yang ada, kami bisa harus mengklasifikasikan supaya tepat masuk ke 2 pos tadi kalau terkait sama mitra ini. Ya. Maka kemudian kita menciptakan akun-akun tersebut. Ya. Gitu. Berarti kemudian ada akun anggaran 19B biaya komisi penjualan dan akun anggaran 81A biaya keagenan itu ada payung hukumnya Pak ya.
berdasarkan AP 63 tahun 2008 ini ya. Seperti itu. Saya nggak tahu pertanyaan. Iya. Maksudnya apa? Oke, maksudnya pada saat ini Pak. Oke. Ada istimewanya. Oh, biasa. Pada awal tadi saya sampaikan bahwa pengeluaran mitra, gaji pegawai, persedia pembelian material itu ya karena punya akun-akun khusus dengan upah gitu, masing-masing gitu. Ya. Jadi tidak ada istimewanya sama sekali bagi kami di accounting karena itu hanya sebagai alat untuk proses klasifikasi. Ya. Intinya di situ. Sekali lagi ini adalah alat klasifikasi Untuk memudahkan gitu Pak ya, pencatatan ya. Untuk ukur di situ. Baik. Oke, berarti komponen ini tadi 19B dan 81A ketika dia masuk dalam RKAP itu sesuatu yang legal ya. Saya nggak paham pertanyaannya legal atau ilegal, bagi kami biasa. Biasa. Ini saya maksudnya kemana Pak ya? Ya sesuai ini. Dalam RKAP masuk kan ini 19B dan 81A ini kan masuk ya dalam dimuat dalam RKAP. Segala klasifikasi Pak. Ya, berdasarkan klasifikasi Ya, tadi. maksud saya supaya tidak berlaku. Ini kan kode tersebut sudah umum ya. Iya, betul. Untuk umum sudah melaksanakan kode Iya. kerja. Karena di kami pun juga ada kode kita atau Iya. kode. Ya. Jadi sudah panjang lebar di dengan fokus ke masalahnya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih yang mulia. Berarti udah ini ya clear ya Pak ya. Pak Sumarsono kita lanjutkan. Kemudian nah BAP 1314 ini tentang sales cost. Ya. Apa yang saksi ketahui tentang sales cost dalam RKAP dan laporan keuangan PTDI? Mohon izin kalau untuk RKAP pengetahuan saya terbatas di sisi Pak ya, karena memang fungsi saya bukan bagian perencanaan. Oke. Namun untuk di laporan keuangan sales cost di sini adalah untuk menampung mengklasifikasikan semua biaya terkait sama biaya penjualan sama marketing. Dan tadi seperti yang saya jelaskan ada Bapak Jaksa bahwa untuk pesawat terbang itu kita masukkan di 81A. Ya. Kemudian yang non pesawat terbang itu kita masukkan ke 19B. Ya. Namun pemasukan tersebut juga bukan sesuatu yang istimewa juga. Itu adalah hanya alat bantu karena metode pengakuan penjualan di dua tipe penjualan kami tadi itu berbeda. Itu saja. Ya. Terima kasih. Oke. Kemudian sepengetahuan saksi dalam setiap proses pembayaran sales cost tadi berdasarkan panduan atau manual akuntansi yang saksi ketahui, apakah proses pembayaran kepada mitra tadi sudah memenuhi verifikasi legalitas untuk dibayarkan kepada mitra? Terima kasih Pak. Mohon izin. Accounting tidak menilai terkait sama legalitas suatu transaksi. Ya. Jadi pada posisi ini kami tidak menilai apakah legalitasnya terpenuhi apa tidak. Karena itu dilakukan sama fungsi lain yang memang diberi kewajiban untuk melakukan verifikasi transaksi tersebut. Baik. Apakah setiap pengeluaran uang PTDI itu wajib mendapat persetujuan dari Direktur Keuangan dan Kadip Perbendaharaan? Bisa bulan Pak? Ya, setiap PTDI mengeluarkan uang, apakah itu wajib mendapat persetujuan dari Direktur Keuangan dan Kadip Perbendaharaan? Mohon izin. Prinsip dasar bahwa perusahaan menunjuk pejabat yang berwenang untuk pengeluaran dana perusahaan. Nah, kemudian pejabat yang berwenang tadi tingkatannya itu ada yang sampai direksi, kemudian ada yang sampai kepala unit saja.
Saya nggak tahu saat ini apakah sampai manajer itu ada atau tidak, saya kurang tahu posisi ini. Nanti bisa dikonfirmasikan ke pejabat yang saat ini. Gitu. Ya. Itu Baik. Itu prosedur yang biasa ya tadi ya, seperti saya bilang sesuai dengan mekanisme korporasi ya, perusahaan ya, dalam proses pengeluaran uang tadi. sepengetahuan saya dari best practice yang ada, proses pengeluaran dana tersebut itu jika memungkinkan, ini kalau best practice tadi, itu yang ada tanda tangan berdua sehingga bisa saling kontrol di antara mereka. Nah, pada waktu proses penandatangan berdua tadi, dan sepengetahuan saya di titik sampai level ini apapun itu tanda tangannya berdua. Jadi misalnya kalau level tertinggi pun misalnya itu direksi pun itu dia nggak pernah sendirian, sepengetahuan saya. Jadi dia, mohon maaf, beliau harus ada countersign yang lain. Sepengetahuan saya setingkat tinggi pun ada countersign. Sepengetahuan saya itu. Ya, cukup ketat ya sistem itu ya di perusahaan PTDI. Sepengetahuan saya gitu, Pak. Ya, baik. Kemudian ini BAP saksi nomor 17, 26 dan 27 dan seterusnya, ini kan banyak data-data ini ya, data-data pembayaran. Ini kan proses pembuatan data ini kan bukan saksi ya di zaman itu ya, bukan di zaman saksi menjabat saat itu ya. Maksudnya bukan saksinya. Iya betul. Setuju dengan Ya. zaman saya. Jadi saksi membuat BAP ini menerangkan proses-proses itu. Setuju. Ya, baik. Di BAP nomor 27 ini cukup detail juga tentang adanya total imbal jasa mitra yang sudah dikeluarkan oleh PTDI ya kepada mitra. Nah, terkait dengan jumlah yang sudah dikeluarkan PTDI dan diterima mitra dibandingkan dengan keuntungan PTDI saat itu, apakah ada pencatatannya? Mohon izin, jadi kami tidak menelisik sampai posisi di situ. Jadi maksudnya kami tidak menyajikan data sampai di situ. Jadi pada waktu proses penyelidikan dan penyidikan bahwa pemeriksa itu minta untuk dikeluarkan data jenisnya ini. Nah, dari situ kemudian kami mengambil dari sistem yang ada, terus kemudian kami lakukan proses klarifikasi dan konfirmasi kepada function atau fungsi yang proses untuk pembayaran yang kami catat tersebut, atau yang ada di sistem di accounting tersebut. Nah, kemudian setelah proses itu selesai semuanya, kemudian dari data tersebut kami bahas bersama. Ya. Jadi mulai dari pengaju sampai kepada yang mengeluarkan uang, fungsi perbendaharaan, kemudian kami di accounting itu para bersama, kemudian kami beri pengantar kepada direktur yang berwenang, yaitu di sini ada direktur niaga sama direktur keuangan, untuk mohon berkenan tanda tangan, dan sudah kami sampaikan bahwa fungsi-fungsi yang terlibat semua di dalam penyiapan data tersebut itu sudah melakukan paraf ditujukan dengan paraf distribusi misalnya 6 atau 7 itu prosesnya. Oke. Berarti hanya pada uang yang dikeluarkan oleh PTDI kepada mitra ya? Siap. Ya, data itu ya. Baik. Sementara keuntungan PTDI terhadap proyek-proyek itu tidak diminta datanya, tidak dihitung ya, atau diminta. Jadi waktu bersamaan penyidik juga minta laporan keuangan tadi yang sudah dikonfirmasi kepada kami secara komplit saya 10 tahun waktu itu Pak. Itu. Nah, ini sudah kami sampaikan semuanya Pak. Ya. Ya, itu ada di BAP nomor 47 ini ya. Laporan keuangan periode 2007 sampai 2018 ya. Siap. Baik. Sepengetahuan saksi, apakah laporan keuangan tersebut seluruhnya itu juga diaudit oleh kantor akuntan publik? Iya. Ya. Kemudian
apakah laporan yang sudah diaudit tadi itu juga disampaikan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan setiap tahunnya? Iya. Oke, itu prosedur juga ya? Siap. Oke. Apakah saksi juga mengetahui kalau laporan keuangan PTDI itu juga dilaporkan kepada BPK setiap tahun? Kalau untuk ke BPK, saya kok tanda tanya di sini. Saya nggak ingat. Posisi saya jujur nggak ingat. Ya, nggak ingat ya? Iya, saya nggak ingat. Nah, ya sepengetahuan saksi, kantor akuntan publik ini kan juga punya standar akuntansi ya. Apakah ini standar akuntansi menghitung laporan keuangan PTDI ini menggunakan standar seperti apa ini sepengetahuan saksi? KAP tadi. Jadi mohon izin, di dalam proses audit tersebut bahwa tanggung jawab laporan keuangan itu pada manajemen. Nah, terus kemudian kantor akuntan publik di sini atau akuntan di situ tanggung jawab terhadap opini, yaitu opini atau tanda kutip di sini ada kelayakan dari laporan keuangan tersebut pada waktu tersebut dan angka-angka di dalamnya. Nah, penilaiannya di sini itu terkait sama dua hal yang utama. Yang pertama ini terkait sama kepatuhan kepada pernyataan standar akuntansi keuangan yang ada. Kemudian yang penting lagi yaitu terkait sama kelanjutan perusahaan di masa depan. Nah, kalau dua tersebut itu clear, bagus, maka mendapatkan opini yang bagus. Gitu. Nah, maka kami tegaskan di sini bahwa karena yang bertanggung jawab terkait dengan angka-angka di laporan keuangan itu adalah manajemen, maka penyusunan laporan keuangan tersebut dan isinya itu adalah tanggung jawab manajemen. Nah, kemudian kantor akuntan publik yang membuat opini tadi itu mendasarkan pada standar auditing yang berlaku di Indonesia. Itu yang dilakukan untuk menilai ke dua hal tadi. Oh, jadi kantor akuntan publik juga memberikan opini terhadap laporan keuangan tadi? Nah, kewajiban beliau, kewajiban kantor akuntan publik itu bukan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah tanggung jawab manajemen. Ya, memeriksa berarti ya? Manajemen Pak, izin. Ya. Nah, kemudian yang kantor akuntan publik tanggung jawabnya hanya pada opini itu. Jadi dia tidak bertanggung jawab terhadap angka-angka. Itu angka-angka itu tanggung jawab manajemen semua. Oh ya. Dia opini. Nah, nanti di situ mengenal adanya materiality pada waktu proses auditnya. Itu izin Pak. Ya. Sepengetahuan saksi terhadap laporan keuangan yang diperlihatkan kepada saksi itu, selama itu bagaimana opini dari kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan PTDI? Mohon izin di sini bahwa opininya posisinya adalah opini yang terbaik. Oh. Jadi wajar tanpa pengecualian. Namun saya sampaikan ada namun di sini ada catatan di auditor tersebut yaitu terkait sama kehidupan perusahaan nanti jangka panjang. Karena ada beberapa permasalahan aset di PTDI yang sampai saat ini belum selesai, yaitu terkait sama sertifikasi, di mana kalau suatu perusahaan tanahnya bermasalah, bagaimana dia bisa hidup jangka panjang. Itu yang ditulis di opini-nya. Ya. Jadi setelah kata opini yang terbaik tadi, dia ngasih catatan. Ini harus ada perhatian terkait sama tanah-tanah yang sertifikasinya masih belum selesai. Gitu. Ya. Itu soal aset tanah ya? Iya, di situ ada terkait sama aset tanah. Ya, opini WTP. Iya, ya. Tidak ada permasalahan atau catatan dari akuntan publik tentang biaya komisi penjualan dan biaya keagenan tadi? Jadi mohon izin bahwa pada proses audit itu nanti laporan kantor akuntan publik akan mengeluarkan 4 buku di sini. Yang pertama itu adalah opini yang dikatakan pada buku kita, buku laporan keuangan itu yang saya sebut yang pertama tadi. Kemudian yang kedua yang disebut dengan manajemen letter, yaitu surat kepada manajemen jika dia menemukan
menemukan lingkungan pengendalian kita bermasalah. Nah, di situ ada komentar atau saran-saran untuk proses perbaikan dari lingkungan pengendalian kita. Terus kemudian yang ketiga, yaitu disebut dengan PSA 62, yaitu pernyataan standar audit nomor 62, yaitu terkait dengan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Jadi di situ keluar kemudian kalau ada atau gap dengan kepatuhan peraturan perundang-undangan, maka di situ disebutkan apa di situ. Nah, kemudian yang keempat itu adalah laporan kinerja. Nah, nanti lainnya misalnya kesehatan perusahaan, apakah itu sehat, tidak sehat, dan lain-lain itu. Jadi setiap audit itu 4 ini, terus kemudian berapa tahun ini ditambah 1, yaitu untuk laporan kepada Bank Indonesia. Jadi ada 5 laporan. Jadi yang 4 ini secara umum, kemudian yang 1 ini adalah tambahan untuk kepentingan Bank Indonesia. Dilaporkan juga ke Bank Indonesia berarti ya? Yang 1 tadi. Yang 1 tadi. Ya. Ya. Berarti ada 5 kitab tadi ya? Ya. Masih bilang ya. Oke. Sepengetahuan saksi ini siapa? Kantor akuntan publiknya waktu itu? Kami memakai AAJ, Amir Agadi Yusuf Mawar. Oke. Bagaimana integritas kantor itu? Sepengetahuan saksi? Sepengetahuan saya, oh iya. Ya. Baik. Siap yang mulia. Kemudian yang terakhir ya, saksi terhadap tadi dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik itu tadi saksi katakan saksi tidak terlibat ya dalam proses penyusunannya di waktu itu ya. Pada waktu proses pencatatan transaksi. Iya. Tapi karena data accounting itu adalah hidup sepanjang masa. Iya. Jadi 76 sampai sekarang itu ada dan nanti dilanjutkan oleh pengganti-pengganti kami setelah kami pensiun nanti, maka itu harus terpelihara dengan baik. Ya, jadi saksi menjelaskan dokumen-dokumen tadi dalam kapasitas kepala divisi akuntansi. Siap. Seperti itu ya. Siap. Baik. Kemudian terima kasih Pak Sumarsono, ke Pak Ibnu ya, Pak Ibnu. Ya, ini tadi saksi jelaskan di BAP nomor 7 dan 8 itu ada 3 kontrak ya Pak Ibnu ya, 3 kontrak baru di Kemenhan dan 1 kontrak baru di Basarnas ya. Itu tahun 2018 ya? 2018 dan 19. 18-19. Pak Irzal saat itu? Bila sebagai direktur niaga, saya BCS Kadi penjualan. Apakah saat itu memperoleh 4 kontrak tadi tidak menggunakan mitra penjualan? Tidak. Sepengetahuan saksi, apakah ketentuan AP 02 2006 dan SKEP 27 2008 masih berlaku saat itu? Peraturan AP 02 2006 dan SKEP 27 tahun 2008 dengan tentang proses penunjukan mitra, apakah saat itu masih berlaku? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, sepengetahuan saksi saat itu, apakah proses penjualan yang tidak melibatkan mitra penjualan itu merupakan dari kebijakan dari perusahaan saat itu? Kebijakan BOD. Artinya ada Pak Irzal juga di dalam BOD saat itu ya? Ya. Ya. Dirutnya siapa saat itu? Ya, artinya sudah berganti ya. Sudah berganti dari Pak Budi Santoso ke Pak Elvin Kuntoro ya. Ya. Kemudian ada kebijakan baru seperti itu. Untuk sekarang untuk dalam negeri menggunakan mitra penjualan. Ya. Sejak direksi baru ada kebijakan baru gitu. Kalau saya ketika saya jadi BCS tadi penjualan itu sudah
artinya sebagai saksi apakah mekanisme menunjuk mitra atau tidak menunjuk mitra, artinya itu adalah sebuah kebijakan perusahaan misalnya. Ya. Artinya saksi mengetahui sebelum 2018 menggunakan mitra? Untuk yang terakhir setelah 2017. Ya, terakhir 2017. Masih di direksi periode siapa? Ya, sudah bergantian saat itu ya. Baik. Kemudian BAP nomor 17 ini ya sebagai manajer operasional. Nah, saksi menerima disposisi dari Kadif Penjualan. Ini yang tahun berapa ini, Pak? Maksudnya? Tahun 2016. Ya. Jadi kita mau pisahkan saat itu berarti Pak Irzal sebagai Kadif Penjualan ya. Ya. Ini tahun 2016 gitu ya. 2016 ya. 15-16 gitu ya. Kemudian apakah itu disposisi kepada saksi untuk verifikasi tagihan mitra? Saya diminta untuk mengecek tagihan mitra apakah sudah ada prestasi di dalam PTTI. Ya, verifikasi. Ada pemasukan di dalam PTTI. Ya, disposisi dari Kadif Penjualan kepada manajer jasa sumber. ya. Sebelumnya apakah saksi mengetahui ada disposisi sebelum Pak Kadif Penjualan? Kalau tagihan itu kepada direkturnya, Ya. belum kepada Kadif, Ya. kepada manajer. Ada hierarki dia berarti. Ada tagihan dari mitra penjualan kepada direktur niaga. Ya. Jadi bukan tiba-tiba Kadif Penjualan memverifikasi gitu ya, merintahkan saksi untuk verifikasi seperti itu. Ya, ada hierarki ya, sesuai mekanisme perusahaan ya. Ya. Nah, kemudian BAP 18-19 ini peran divisi penjualan itu. Nah, apa yang saksi ketahui nih prosesnya itu? Ini berarti sebelum 2018 ya, saksi menjelaskan ada permohonan dari mitra. Itu bisa saksi jelaskan? Permohonan penagihan? Bukan. Ini di BAP 18 ini mitra penjualan mengajukan permohonan sebagai mitra gitu. Ya kan? Seterusnya ada letter of authorization, baru kemudian penandatangan kontrak, itu maksudnya. Sebagaimana yang saya ketahui ketika saya jadi aktif dan juga pada saat itu sudah nggak ada mitra dalam negeri ya. Dan sekarang yang peraturan yang masih berlaku itu semua untuk permohonan mitra penjualan itu permohonan kepada Kadif marketing. Ya, makanya ini supaya jelas ini Pak. Ini yang saksi maksudkan ini nomor 18 ini itu yang tahun berapa ini Pak? Ini kan saya masih sama Pak. Masih sama ya. Ya. Saya mengetahui itu ketika dalam posisi sekarang Ya. berlaku dan untuk mitra luar negeri itu kepada Kadif marketing. Ya. Nah, saksi kan menyebut jabatan-jabatan ya. Betul. Ya. Artinya setiap orang bisa juga terlibat dalam proses itu tergantung jabatannya ya. Ya. Pada saat itu ada Ade Yuyu ya. Sebagai Kadif ada Yang pernah jadi Kadif marketing itu Pak Ade Yuyu, Pak Ariwo, Toto Pratondo, Pak Toto Kadif penjualan. Kadif ya, Kadif penjualan, Kadif pemasaran gitu ya. Tergantung struktur perusahaan ya. Betul. Ya. Nah, kemudian kajian bisnis ya, sudah. Kajian bisnis menjelaskan ini tentang kajian bisnis di BAP nomor 18-19 ini tadi ya. Nah, ini ada dokumennya di hadapan kami nih Pak Ibnu ya. Pengadaan helikopter angkut berat H225M ya tahun 2018. Tuh.
disusun oleh Pak Dade Rusmana, ya, diperiksa oleh Pak Ibnu, disetujui oleh Pak Irzal selaku Direktur Niaga, gitu ya. Berarti saat ini 2018 juga ada kajian bisnis, sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga, ya. Dalam kajian bisnis ini kami melihat komponen project management. Saksi mengetahui? Project management itu adalah anggaran yang digunakan untuk program untuk memonitor pelaksanaan program. Ya, di situ ada komponen marketing cost dan sales cost. Marketing cost dan sales cost. Ya, ini apakah sama Pak marketing cost dan sales cost ini untuk membayar imbal jasa mitra seperti apa ya? Ya, karena kalau ketika kita sudah pakai mitra itu marketing cost itu lebih ditujukan untuk kepentingan penetrasi pasar, untuk termasuk pameran di penetrasi pasar sebelum kontrak. Kalau sales cost itu digunakan ketika sudah proses terjadinya kontrak. Jadi mulai dari pelaksanaan lelang sampai terjadi tanda tangan kontrak. Ya, mekanisme pengeluarannya dari PTDI? Pengeluaran PTDI biasanya ketika sudah disetujui KP itu oleh divisi corporate planning dimasukkan anggaran di dalam SAP, sehingga ketika proses pengajuan harus merujuk ke anggaran yang telah ditetapkan oleh corporate planning. Ya. Hingga saat ini bagaimana Pak realisasi helikopter angkut ini Pak? Apakah sudah terlaksana? Kontrak sudah ditandatangani dan efektif itu pada bulan Desember 2020, akhir Desember 2020. Terus kemudian sekarang helikopter masih diproduksi di Prancis. Kemudian sudah ada tanda sudah memasuki tahap basic review. Oh, bukan diproduksi di PTDI. Untuk helikopter merupakan produk kolaborasi antara PTDI dengan mitra PTDI, bisa Airbus, bisa Bell Canada, atau yang lain yang sedang proses adalah di Taiwan di Korea. Ya, untuk heli ini dengan mitra apa? Di Prancis, kolaborasi di Prancis. Mitranya? Mitranya ada Airbus. Oh. Ada Airbus. Itu mitra produksi berarti seperti itu. Mitra produksi. Ya, tetap ada mitra gitu Pak ya. Mitra produksi bukan mitra penjualan gitu ya. Betul. Ya. Nah, ini semua terjadi di zaman Pak Irzal sebagai Direktur Niaga. Ketika tanda tangan kontrak itu ya Pak Irzal sebagai direktur. Oke, artinya juga ada juga kontrak ya tanpa mitra ya ketika Pak Irzal menjabat Direktur Niaga. Ya, baik. Kemudian BAP saksi nomor 20 ini Pak. Bapak ceritakan tentang mitra luar negeri. Nah, kami tanyakan dalam proses penjualan kepada calon customer luar negeri itu menggunakan mitra luar negeri gitu Pak ya. Ya. Itu customer luar negeri itu apakah juga meminta DAKO Pak sebagai kewajiban PTDI atau istilah lain lah mungkin? Sebenarnya urusan kita dengan mitra itu adalah sebuah perjanjian jual beli jasa kan. Ya. Dia memberikan jasa kepada PTDI, kemudian ketika dia sudah perform terhadap jasanya, maka dia berhak mendapat imbalan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Oh, tetap ada imbal jasa mitra itu tadi ya. Iya. Tapi nggak tahu istilahnya apa, DAKO atau apa? Istilah lazimnya apa? Tidak tahu. Nggak tahu ya. Nah, kemudian yang nomor 23 ini saksi menjelaskan tentang sumber biaya. Ya, ada PLN atau kredit ekspor Pak ya, pinjaman luar negeri. Kemudian PDN, pinjaman dalam negeri. Nah, ini bisa dijelaskan Pak perbedaannya yang bukan bersumber dari APBN murni. Ya,
Jadi yang menentukan anggaran itu menggunakan anggaran apa? Sebenarnya adalah Bapenas. Kita bisa mengajukan kebutuhan dengan spesifikasi yang telah ditentukan, kemudian dilakukan dan perkiraan harga kemudian APS, kemudian dilakukan Bapenas. Dan Bapenas mengalokasikan menggunakan anggaran apa? Apakah kebutuhannya kalau alutsista itu kalau pinjaman pasti menggunakan dana pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri. Dimana kalau dalam negeri itu adalah lendernya adalah Bank Indonesia, kalau PLN lendernya adalah lembaga keuangan luar negeri atau dalam negeri yang punya kantor di luar negeri. Ya, itu kan kredit ekspor itu transaksi berapa lama ya prosesnya menuju sampai realisasi produksi? Jadi umur kredit ekspor itu setahu saya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi itu cukup dananya cukup besar. Cuma bagi PDI kadang-kadang juga cukup berat karena ada proses yang disebut dengan efektif kontrak. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Paling cepat itu sebenarnya 1 tahun setelah tanda tangan kontrak, baru dana itu bisa diserap oleh PTDI. Ada 1 tahun, bahkan ada kemarin di polisi itu 2 tahun baru tersedia anggaran karena komposisi kredit ekspor adalah 85 dari lender, 85% dari lender, 15% dari APBN atau RMB rupiah nominal. Faktor yang menyebabkan lamanya kredit kontrak. Ya, jadi setelah sign kontrak induk jual beli belum tentu seketika langsung pencairan untuk produksi. Masih ada proses yang durasinya ya cukup lumayan lama ya. 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan. 2 tahun ya. Kata-kata 1 tahun. Oke. Nah, terkait dana yang kredit ekspor tadi Pak, mekanisme pembayaran dari user kepada PTDI itu seperti apa? Pembayarannya itu diperlukan dengan referensi. Jadi setelah kita comply terhadap apa yang kita kontrak, keluarlah kita cara sertifikat, di mana sertifikat itu akan kita berikan ke bank di Spreader, bisa melalui cabang di Indonesia, kemudian dikirim ke luar negeri, atau kita sendiri kirim lewat kurir ke bank di luar negeri. Oke, langsung ya, berarti PTDI dengan pemberi pinjaman gitu. Betul, langsung. Oke, tidak ada lagi urusan dengan Kementerian Keuangan atau Kemenhan ya sebagai user? Kalau proses mekanisme pembayarannya setelah diterima oleh bank lender, kemudian dikembalikan kepada Bank Indonesia untuk dieksekusi pembayarannya. Dari Bank Indonesia ke PTDI? Bank Indonesia ke PTDI. Oke. Bukan dari Kemenhan ke PTDI gitu ya? Pembayarannya? Dari Bank Indonesia ke PTDI. Kemudian BAP nomor 26 ini saksi bersama-sama dengan Pak Bambang Sunarko ya. Betul. Ya, kemarin ada juga menjelaskan di sini. Kemudian menyerahkan dana sebesar 400 juta kepada Puspenerbal Angkatan Laut. Betul. Ya, di Surabaya ya. Ya. Uangnya bersumber dari Penta Mitra Abadi. Ini mitra tadi Pak ya? Mitra penjualan tadi ya? Ya. Apakah saat itu sudah ada Pak pembayaran dari Puspenerbal AL kepada PTDI? Sudah ada, terus semua kewajiban Puspenerbal diberikan kepada PTDI. Enggak, Bapak buat keterangan kan menagih. Bapak kan mau menagih ke AL. Sudah selesai Pak. Jadi ketika menagih, saya menggunakan dana operasional penagihan dengan Pak Toto. Iya. Kemudian sudah selesai, kemudian dari mereka sudah menagih ke saya. Kapan ini diselesaikan? Maksudnya saya punya kepada Puspenerbal. Oh, jadi mereka sudah bayar ke PTDI. Sudah. PTDI belum selesaikan kewajiban. Betul. Makanya menggunakan dana mitra. Itu uang mitra ya yang dibawa saat itu ya. Uang APT apa tadi? Penta Mitra Abadi ya. Ya. Begitu ya. Baik. Berapa sih Pak besar tagihan PTDI saat itu ke user? Pokoknya
400 itu kira-kira 10%, jadi total sekitar 4,5 miliar. Oke, ada persentasenya juga kewajiban D itu ya. Baik. Kemudian BAP yang terakhir tapi nomor 6 nih Pak. Nah ada ini 175 juta ya, yang Bapak bilang tadi operasional. Ya. Itu kan uang habis sebenarnya Pak waktu itu. Uang operasional habis. Ya itu dana yang diberikan selama kurang lebih 3 tahun. Oh iya. Tidak sekali ini dan operasional selama 3 tahun. Ya digunakan habis. Total ya. Ya. Itu kemudian Bapak kembalikan juga ini ke KPK ya. Bapak kembalikan ya. Uang pribadi berarti saat itu dikembalikan. Oke. Nah tadi ketinggalan Pak terkait dengan Bapak dengan Pak Bambang tadi ke Surabaya, Puspenerbal AL memberikan uang 400 kepada AL ini tidak ada kaitannya dengan Pak Irzal ya? Setahu saya tidak, saya dapat itu dari Pak Toto. Ya, Pak Toto Pratondo ya, sudah memberikan keterangan juga di sini. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Sekarang Pak Indra, iya kita mengklarifikasi yang tadi aja nih Pak Indra. Bagaimana BAP Bapak nomor 13 ini bisa sama dengan BAP-nya Pak Kabul nomor 15? Bagaimana proses pemeriksaan Bapak saat itu? Pada saat itu ini kita dibacakan tugas-tugas daripada mitra. Ya, kontrak mitra ini Ya. antara PTDI dengan BTP diperlihatkan saksi. Ya, terus? Ya, karena saya tidak merasa mengetahui isinya, saya tidak mengetahui. Saksi tidak tahu isi kok. Ya. Tapi menjawab seperti ini, bagaimana ini maksudnya? Jawab gimana Pak? Ya, sama dengan Pak Kabul tadi, bahwa selama saya menjabat, maka saya tanya pada saat kontrak itu tahun 2010 dengan BTP, saksi menjabat sebagai apa? 2010 Tapi ini Staff? di engineering. Ya, Staff Engineering Service, Ya, di Direktorat Teknologi Pak. Direktorat Teknologi tahun 2009 sampai 2013. Betul ya? Artinya kan, apakah saat itu memang kapasitas saksi untuk menerangkan kontrak mitra? Tidak. Ya, ini apakah tanya jawab seperti waktu itu oleh penyidik atau seperti apa ya? Jawaban saksi ini muncul seperti ini. Jadi itu sudah ada formatnya juga. Jadi saya tidak membantah karena itu memang saya tidak mengetahui tentang adanya mitra-mitra tersebut. Ya, tidak tahu ya. Sudah ada format dari penyidik. Ya. Saksi iya kan saja begitu. Ya. Ya itu saja kalau Pak Indra. Ya. Ya kan, hanya mengkonfirmasi itu kok sama betul titik komanya dengan Pak Kabul BAP-nya gitu ya Pak Indra ya. Ya. Terima kasih yang mulia, dilanjutkan. Izin sedikit.